Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul Sani dengan NIM F1B021111. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian modul kit beserta alat dan bahannya dan juga data hasilnya. Sebagai nilai dari percobaan 4 rangkaian percobaan 4 mesin arus searah, kuliah mata praktikum dasar teknik tenaga listrik. Yang pertama adalah rangkaian generator DC penguat luar tanpa beban. Di mana di sini kita mempunyai dua buah power supply, yang mana power supply pertama dengan 3 fase dan juga power supply 1 fase. Power supply 3 fase ini akan masuk ke dalam squirrel cage motor, yang dimana squirrel motor ini akan mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Terus setelah itu ada namanya taco. Taco ini adalah sebagai penghubung antara squirrel cage motor atau motor dengan juga shunts machine atau generator, di mana dia dihubungkan secara seri ke dalam control unit. Satunya ada shunts machine, yaitu generator yang mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Setelah itu ada control unit. Control ini dia dihubungkan dengan taco, di mana dia digunakan untuk mengukur kecepatan putar yang dihasilkan pada motor. Terus yang selanjutnya ada ampere meter, digunakan untuk mengukur arus, dan juga ada voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan. Untuk data hasilnya, yang generator DC penguat luar tanpa beban itu, di mana tegangan medan kita berikan semakin meningkat dari 20 volt sampai dengan 110 volt, maka didapatkan arus IF-nya itu semakin meningkat dari 0,4 sampai 0,26, di mana dia sesuai dengan rumus bahwa tegangan akan berbanding lurus dengan arus V sama dengan I dikali R. Dan juga untuk nilai dari tegangan jangkarnya ini dia akan semakin meningkat. Dan selanjutnya ada nilai kecepatan putar yang semakin menurun dari 14.050 sampai 1410, di mana hal ini disebabkan karena semakin besarnya tegangan medan dihasilkan, maka medan flux magnet yang dihasilkan pada motor akan semakin besar, sehingga maka dia akan mengakibatkan kecepatan putarnya semakin kecil. Yang selanjutnya itu adalah generator DC penguat luar berbeban, di mana sama seperti sebelumnya, tetapi dia berbedanya dia ada yang namanya resistive load ini dan juga kapasitor load, di mana dia seperti di rangkaian sebelumnya, penguat load dia hanya berbeda seperti itu, cuman hanya resistive load. Dari power supply 3 fase itu, dari RST dia menyambung ke dalam motor dan netra dihubungkan secara jumper. Terus setelah itu taco seperti sebelumnya dia dihubungkan ke dalam control unit secara paralel. Terus power supply 1 fase ini dia akan terhubung ke dalam ampere meter. Terus keluaran dari ampere meter dia akan masuk ke dalam generator dan netralnya langsung terhubung ke dalam generator. Terus yang selanjutnya ada voltmeter. Voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan, di mana dia dihubungkan dengan resistive load dan juga ke dalam ampere meter. Dan terakhir ampere meter ini dia dihubungkan dari pasanya dari generator. Untuk data hasil yang kami dapatkan itu dengan memiliki nilai beban, di mana jika nilai beban semakin besar, maka tegangan medan yang akan dihasilkan akan semakin besar, di mana dia berbanding lurus dengan di mana dia sesuai dengan maka di mana dia akan berbanding lurus antara nilai tegangan dan juga nilai beban. Untuk selanjutnya nilai arus akan semakin mengecil, di mana dia sesuai dengan rumus bahwa jika semakin besar nilai beban, maka menghasilkan arus yang akan semakin mengecil. Sedangkan untuk nilai IF ini dia tetap konstan, karena di mana semakin besar atau kecil nilai beban dia tidak akan mempengaruhi untuk nilai arusnya. Dan yang terakhir ada kecepatan putar, di mana kecepatan putar ini dia bersifat konstan. Kenapa dia bersifat konstan? Karena ada usaha dari tegangan dan juga arus untuk menstabilkan kecepatan putar. Jadi walaupun bebannya semakin bertambah, tetapi kecepatan putarnya sangat konstan karena ada usaha dari tegangan dan juga medan. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam motor DC penguat luar tanpa beban, di mana dia berbeda seperti generator. Dengan generator sebelumnya dia hanya mempunyai dua power supply dengan kita gunakan masing-masing satu fasa, di mana untuk supply fasa yang sebelah sini dia akan masuk ke dalam ampere meter dan keluaran darinya yaitu akan masuk ke dalam motor. Setelah itu fasa dari motor dia masuk langsung
masukkan ke dalam power supply-nya. Terus seperti sebelumnya dia ada taco lagi. Taco digunakan untuk menghubungkan sewing mesin dan juga digunakan untuk mengukur kecepatan putar. Dan selanjutnya ada power supply satu fase. Pertama kita mengubah dari kita mengkonverkan dulu dari tegangan AC menjadi DC seperti ini, dimana netralnya dia akan langsung masuk ke dalam motor dan fasanya dia masuk ke dalam voltmeter yang dimana digunakan untuk mengukur tegangan. Untuk data hasil yang kita dapatkan, kita memiliki dua buah variasi di mana ketika nilai tegangan medannya kita ubah, tapi nilai tegangan jangkar kita maksudnya ketika nilai tegangan medannya kita menjadi tetap, sedangkan nilai tegangan jangkar kita berubah, dan juga ketika nilai tegangan jangkar kita tetap dan nilai tegangan medan kita berubah. Kita langsung saja untuk nilai ketika nilai tegangannya ini dia tetap, dimana kita tetapin sebesar 50 volt, dimana ketika nilai tegangan dia tetap konstan, maka nilai arus medan juga yang kita hasilkan akan tetap konstan juga. Jadi dia akan berbanding lurus antara FF dengan IF. Terus yang selanjutnya ada nilai FT dan IA, dimana ketika nilai FT-nya dia semakin besar, maka nilai IA-nya juga akan semakin besar, dimana dia akan berbanding lurus. Jika semakin besar tegangan, maka arus juga akan semakin besar. Sedangkan nilai kecepatan putarnya akan semakin kecil karena dia eh, terpengaruh oleh eh, tegangan medan yang dihasilkan. Terus yang selanjutnya ketika FT tetap dan FT berubah, di mana nilai FT-nya itu kita tetap diberikan secara konstan, di mana data set kita dapatkan untuk nilai IA itu dia seharusnya dia bernilai konstan, tapi data set kita dapatkan semakin turun. Hal ini disebabkan karena alatnya yang kurang presisi atau human error. Dan selanjutnya ada nilai FF tetap. FF-nya berubah jika nilai FF-nya semakin meningkat, maka arusnya juga akan semakin meningkat. Sedangkan untuk nilai kecepatan putaran dia akan semakin menurun. Karena dia berbanding terbalik. Dan yang terakhir adalah rangkaian motor DC. Dia ada beban, dimana untuk rangkaian dia sama seperti motor DC penguat luar tanpa beban, tapi kita ada menambah satu alat yaitu breaker, di mana breaker ini digunakan sebagai untuk menjadi torsi bebannya atau rem, di mana dia memiliki kabel besar di bagian belakangnya, dia dihubungkan ke dalam kontrol unit. Sama seperti sebelumnya, kita untuk beban torsi dia mempunyai dua buah power supply, juga satu taco, Sunwon mesin, motor, ampere meter, 2 ampere meter, juga satu voltmeter, dan juga kontrol unit, di mana power supply satu fase digunakan untuk memberikan arus dan tegangan pada motor, dan power supply satu fase yang sebelah sini dia digunakan untuk memberikan juga tegangan dan arus pada motor ini. Terus saja voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan medan. Terus ampere meter digunakan untuk mengukur tegangan medan, dan ampere meter untuk mengukur tegangan arus jangkar dan juga tegangan jangkar. Terus yang terakhir ada kontrol unit, di mana dia dihubungkan dengan taco, yang dimana yang dihubungkan secara paralel digunakan untuk mengukur nilai kecepatan putar. Untuk data hasil kita dapatkan dengan motor DC penguat luar dengan bebannya berubah itu, dimana semakin besar nilai beban yang kita berikan, maka kecepatan putar yang kita dapatkan akan semakin kecil, dimana dia sesuai. Ketika nilai beban yang kita berikan semakin besar, maka ada nilai kecepatan putar yang kita berikan akan semakin kecil. Terus nilai dari IF-nya dia akan sekitar konstan, karena nilai dari beban ini dia tidak akan mempengaruhi dari nilai arus medannya. Dan yang terakhir untuk nilai arus jangkar. Nilai arus jangkarnya ini dia akan semakin besar. Kenapa dia semakin besar dengan nilai beban? Karena dia akan semakin besar untuk tetap berusaha untuk menstabilkan kecepatan putar dari kecepatan putar tersebut. Jadi artinya dengan jangkar ini dia akan semakin besar karena ada usaha dia untuk tetap menstabilkan kecepatan putar dari RPM. Sekian dari saya, maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.